Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Anwar Pasha Akbar, Alif Tariq Al-Kausar, dan Al-Fazai Panda, dan Irfan Malik Azamta. Em, di sini kelompok kami sudah membuat progres berupa controller, yang mana kami sudah membuat controller dashboard, edit, login, logout, dan register. Saya akan menjelaskan bagian register terlebih dahulu. Di sini ada dalam control register ini terdapat sebuah function construct yang berguna untuk membuat konstruktor. Kemudian function index untuk menampilkan page register itu sendiri. Kemudian ada fungsi save. Nah, di fungsi save ini ada sebuah rules namanya yang telah disediakan oleh coordinator, yang mana kami membuat sebuah aturan di mana username itu harus required, harus berisi. Kemudian minimal lengthnya 3, maksimal lengthnya 20. Yang artinya dia harus mengandung 3 sampai 20 karakter. Is unique users username. Ini berarti oke. Is unique ya. Ini artinya dia tidak boleh sama dengan username yang terdapat di database. Kemudian bagian nama ya. Nama ini rules-nya juga required harus berisi dengan minimal length 3, maksimal length-nya 100, yang mana dia minimal karakternya 3 sampai 100. Bukan. Ya, 3 sampai harus berisi 3 sampai 100 karakter. Kemudian email required juga dia harus berisi minimal length-nya 6, maksimal length-nya 100. Jadi pada email ini karakternya harus berjumlah 6 sampai 100 karakter. Kemudian valid email. Ini harus di kolom ini ya, di kolom email itu harus berisikan sebuah email. Is unique users email. Dianya harus apa itu? Harus berbeda dari email yang terdapat di tabel users pada database kita. Kemudian password dia harus required juga, minimal yang 8, maksimal lengthnya 200, yang mana minimal karakternya itu 8 sampai 100 karakter. Oke, kemudian ada sebuah if ya, if this validate rules. Ya, yang mana ini kalau dia tidak memenuhi apa itu rules tadi, dia bakal balik ke page register tadi. Dia manggil itu view register. Kemudian model ini merupakan alias. Nah, kemudian ada data ini. Datanya diambil dari in, dari apa? Form yang sudah kita buat dari form register tadi. Kemudian model save data. Model save data itu akan menyimpan data yang sudah kita input di form tadi ke database kita. Kemudian return redirect to login. Yang mana return redirect to login ini kita akan mengirimkan data tersebut dan sekaligus pindah ke bagian login, ke page login. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Alif Tariq Al-Kausar akan melanjutkan penjelasan mengenai kelas login. Di kelas login sama seperti di register tadi terdapat function construct yang digunakan sebagai konstruktor untuk membuat user baru. Kemudian ada function index yang berfungsi untuk mengirimkan user ke tampilan login atau front end-nya. Kemudian terdapat function out yang fungsinya adalah memverifikasi username atau password yang kita inputkan di page login apakah sesuai dengan username yang ada pada database kita. Jadi di sini terdapat diawali dengan pembuatan penampungan session dengan variabel session. Kemudian terdapat variabel model yang akan menampung isi dari user. Terdapat variabel email yang akan mengambil post dari form login berupa email, dan terdapat variabel password yang akan menampung post dari form login
dengan name pass. Kemudian terdapat variabel data yang akan melakukan pencarian di mana email sama email yang telah kita inputkan di page login sama dengan email yang berada di database. Apabila data tersebut emailnya tidak ditemukan, maka akan dilakukan pencarian lagi, yaitu pencarian uname. Apakah terdapat uname di database kita? Kemudian apabila masih tidak ditemukan username pada database kita, maka session akan mengirimkan pesan berupa message, yaitu email or username not found. Kemudian user akan dikirimkan kembali ke page login atau mengulang login. Selanjutnya, apabila kondisi ini tidak terpenuhi atau username atau email yang kita inputkan di page login ditemukan, maka akan dibuat variabel pass yang berisi pass yang kita inputkan di page login. Kemudian akan dibuat variabel verify pass yang digunakan untuk memverify apakah password yang kita inputkan sama dengan password yang ada di database kita. Di sini terdapat pengkondisian di mana apabila passwordnya tidak terverifikasi atau tidak sama dengan password yang ada di database kita, maka session akan mengirimkan pesan singkat berupa wrong password dan kemudian user akan dikembalikan lagi ke page login. Dan apabila password terverifikasi atau kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dibuat variabel ses data yang berisi array, di mana array user ID dengan data ID, array user uname dengan data uname, array user email dengan data email, dan login menjadi boolean login menjadi true atau menandakan bahwa login berhasil. Kemudian di sini terdapat session set data, di mana data yang di session kita set menggunakan data yang ada di sini. Kemudian return redirect to dashboard, maka user akan dikembalikan ke dashboard. Sekian dari saya. Selanjutnya penjelasan tentang edit yang akan dijelaskan oleh Irfan Malik Azanta. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang edit. Di edit ini, di kelas edit ini, bukan software edit ini punya fungsi konstruk untuk konstruktor ya. Lalu kita punya fungsi index. Di index ini kita punya helper untuk library form ya. Untuk helper form yaitu, lalu kita mempunyai variabel user ID ya, yang diambil dari session. Lalu kita mempunyai variabel data ya, dengan data yang terdapat di tabel database kita yang sama dengan ID. ID-nya sama ya, dengan user ID pada session. Lalu kita mempunyai tabel user ya. Tabel user ini untuk mengambil seluruh value dari tabel database tadi ya, data tadi, masukkan ke variabel lokal. Lalu kita return, kita perlihatkan page editnya dengan secara teori dengan ini data yang terbuat tadi. Lalu lanjut ke user. Pada fungsi user ini kita akan digunakan untuk mengganti data diri user. Di sini juga kita punya helper form, lalu user ID dan data ya. Kita selesai tiga-tiganya. Lalu kita mempunyai origin name dan origin email. Origin name dan origin email ini merupakan uname dan email original sebelumnya ya, yang masih ada, yang belum diganti ya. Lalu kita mempunyai boolean ya, dua variabel boolean ya.
Yang mana itu untuk mengecek apakah variabel yang kita kirimkan melalui post request tadi ya itu username dan email yang kita kirimkan melalui post request tadi itu sama dengan username asli dan email asli atau tidak. Lalu kita mempunyai dua variabel kosong ya untuk menampung string flag email dan flag email. Lalu kita mempunyai dua pengkondisian ya untuk mengecek apakah UC dan EC tadi ya dua pengecekan tadi. Jika pengecekan itu berlangsung mendapatkan hasil false ya, seperti kondisi ini ya, kondisinya terpenuhi ya, akan ditambahkan rule berupa is unique username. Jadi secara logikanya ya, jika variabel itu sama, jika variabel yang kita inputkan sama dengan variabel yang database, dia tidak akan menambahkan is unique. Jika is unique ditambahkan dan keduanya sama, maka data tidak akan dapat diganti. Jadi kami hanya menerapkan rules is unique jika username dan email beda. Lalu kita lanjutkan terus. Terus ini adalah peraturan yang berupa uname, email, dan name. Di uname ini kita mempunyai peraturan yang berupa required, min length, max length, sama seperti tadi. Dan flag uname-nya kita tambahkan di situ melalui konkatenasi. Email juga, lalu nama juga, sama seperti tadi. Lalu kita cek ya, kita validasi. Jika validasi tidak terpenuhi ya, dia akan seperti tadi ya, mengembalikan ke page edit. Bedanya cuma dikembalikan ke page edit dengan seluruh data yang sudah ada di situ. Lalu kita ke override lagi datanya ya. Kita masukkan seluruh post request, username, name, email, test, faculty, dan major ke dalam data tersebut. Lalu kita update user ID dan datanya. Ya, lalu kita update tabel user ID tersebut dengan data yang kita inputkan. Lalu kita masuk ke set data ya. Jika username, uname, dan email berubah, kita akan masukkan di situ. Ya, kita hanya memperbarui ini hanya untuk measure saja ya. Jika username atau email berubah. Lalu kita set ulang session datanya. Lalu kembali ke dashboard. Terima kasih. Lanjut ke logout, silakan Alfanza. Baik, terima kasih. Sebelumnya belum bisa menghidupkan kamera karena ada kendala. Langsung saja dijelaskan di kelas logout terdapat fungsi index yang berisi variabel untuk mengatur session. Lalu session tersebut di-destroy atau dihancurkan. Kemudian unsur akan dikirimkan ke page login. Terima kasih. Baik, sekian progres website dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.